Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para asatidz, para hujjaj, para sepuh, para jemaah yang hadir pada malam hari ini, Ketua DKM DPM Masjidul Hidayah beserta para pengurusnya yang kami hormati, para sesepuh, semoga hadirnya panjenengan di sini semua menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca kitab Nashihul Ibad, meneruskan pembacaan nasihat yang telah kita baca 1 bulan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi 'ulumihi wa 'amadna bi asrarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 11. Malam hari ini kita akan mendengarkan nasihat yang ke-11 an ba'dil hukama. Nasihat ini datang daripada ahli hikmah. Siapakah ahli hikmah itu? Ai awliya. Mereka adalah para wali-walinya Allah. Yang akan kita dengarkan malam hari ini, nasihat ini bukan datang daripada kami, tapi datang daripada para aulia illah, daripada orang-orang yang ahli hikmah. Apa nasihat beliau? La tahqiru dhunub as-sighar. Janganlah kalian menganggap sepele ad-dhunub as-sighar, terhadap dosa yang kecil. Karena kecil terkadang orang-orang itu banyak menganggap sepele. Mungkin karena kita sering mendengarkan bahwa dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan wudu, bisa tertutupi dengan amal-amal saleh yang lain. Tapi kalau dianggap sepele akan berbahaya. La ta'udduha sighara. Maksud daripada larangan, daripada nasihat dari para aulia ini, jangan menganggap sepele dosa yang kecil. Artinya jangan menganggap dosa, jangan kalian menganggap dosa itu kecil. Fa innaha tatasa'adu minha ad-dhunub al-kibar. Karena sesungguhnya dosa yang kecil itu merupakan cabang daripada dosa yang besar. Wa aidan rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilka as-sighar. Dan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala murka dikarenakan dosa-dosa kecil ini. Jadi nasihat malam hari ini, jangan pernah kita menyepelekan dosa-dosa kecil. Janganlah kita tidak memperhitungkan dosa-dosa yang kecil, karena dosa yang besar itu berasal cabangnya daripada dosa-dosa yang kecil.
maqalatus saniyah wal maqalatus saniyah ta'asara. Diceritakan daripada maqalah yang ke-12, diceritakan daripada Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil ma'al israri, serta dikerjakan terus menerus. Jadi kata Rasulullah, tidak ada dosa kecil kalau selalu dikerjakan. Maksudnya apa? Fa innaha bil muwadhabati 'alaiha. Maka sesungguhnya dosa kecil itu ketika ditekuni ta'dhuru, maka akan menjadi besar. Panjenengan punya dosa kecil tapi ditekuni terus-menerus, maka potensi dosa kecil itu akan menjadi dosa besar. Fatasiru kabiratan. Maka dosa kecil itu kalau dilakukan terus menerus, fatasiru kabiratan, maka akan menjadi dosa kecil itu menjadi dosa besar. Wa aidan, dan juga innaha ala asli istihdamatiha, juga sesungguhnya dosa kecil itu ala asmi istidamatiha, atas niat menginginkan melanggengkan dosa kecil itu, tasiru kabiratan, maka akan menjadi dosa yang besar. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat yang kita baca malam hari ini mengingatkan kita untuk tidak menyepelekan hal-hal yang kecil. Karena bagaimanapun hal-hal yang kecil daripada kesalahan kita itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diperlihatkan kelak yaumul qiyamah. Apapun panjenengan yang dikerjakan kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit saja, mereka akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan lepas daripada hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mulailah dari hal-hal yang kecil ini kita taubatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya kita itu jangan meremehkan terhadap hal-hal yang sepele ini. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar disertai selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau panjenengan selalu istighfar, dosa besar pun insyaallah ada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diampuni. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitabnya Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda, sesungguhnya hamba, idza akhta'a khati'atan, ketika melakukan dosa, ketika melakukan kesalahan, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, ketika dia melakukan dosa, melakukan kesalahan yang bisa menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan muncul di dalam hatinya titik hitam. Akan muncul di dalam hatinya titik hitam. Fa idza huwa naza'ah wastaghfara wa taba sukina qalbu. Jika ia bertaubat, berhenti dari dosa, memohon ampunan, hatinya akan bersih
fiha hatta ta'luwa qalbahu. Jika ia terus mengulanginya lagi, maka titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi seluruh hatinya. Jadi Pak, panjenengan kita semua ini apabila melakukan dosa, tanda-tanda dosa itu apabila ketika kita melakukannya menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang bisa kita lakukan yang bisa menyebabkan kita dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa itu ada yang berkaitan dengan manusia, ada dosa itu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin panjenengan bisa lepas dengan istighfar, bisa lepas dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa berkaitan dengan manusia, itu sangat sulit. Makanya kalau ketika kita melakukan kesalahan, ada titik hitam, bintik-bintik di dalam hati kita. Makanya cepat-cepat kita berhenti. Karena ketika berhenti, titik itu juga akan berhenti. Ketika kita berhenti kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian taubat. Tabah itu yang artinya adalah raja ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya malam hari ini mungkin kita tidak suka dengan seseorang, mungkin kita tidak ada di dalam hati kita itu kesenangan terhadap dunia dan sebagainya, sehingga itu bisa menutup sedikit demi sedikit hati kita dengan noktah hitam. Dan noktah hitam itu bisa dibersihkan dengan istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hati kita itu penuh dengan noktah hitam. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam hadis qudsi beliau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya engkau melakukan kesalahan siang dan malam. Ini adalah firman Allah melalui hadis Rasulullah SAW. Kalau kita menggabungkan daripada hadis Nabi yang mengatakan innal 'abda idza akhta khati'atan, sesungguhnya hamba ketika melakukan kesalahan, nukitat fi qalbihi nuqtatun sawda, akan ada noktah-noktah hitam, titik-titik hitam itu akan menyelimuti hati kita. Betapa banyak noktah-noktah hitam yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah sendiri di dalam hadis qudsinya mengatakan innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, engkau melakukan kesalahan siang dan malam. Mungkin kita banyak yang lupa dengan hal itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, wa ana aghfir dzunuba, kata Allah, saya ini adalah Zat pengampun. Fastaghfiruni aghfir lakum, minta ampunlah hanya kepadaku, maka kata Allah, aku akan ampuni kalian. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, kata Rasulullah bersabda, beliau bersumpah menggunakan nama Allah. Wallahi, kata Rasulullah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku ini membaca istighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepada Allah, fil yaumi, di dalam sehari,
aktsar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Ini adalah Rasulullah yang kita tahu beliau ini dimaksud, dijaga oleh para malaikat, tidak kurang daripada 70 kali istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak sadar, mungkin dari ucapan kita, mungkin dari keegoisan kita, menyakiti orang lain, yang mana kita mungkin merasa benar, padahal kebenaran itu terkadang bukan milik kita, milik Allah. Padahal sejatinya mungkin kita salah pada posisi itu, malah kita lupa untuk tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya Rasulullah yang sudah terkenal dengan maksudnya, setidaknya lebih daripada 70 kali beliau beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya bertaubat kepada Allah itu bukanlah hanyalah kepada orang yang bermaksiat. Orang yang masih melakukan makruhnya, kita taubat lebih dekat dengan Allah, meninggalkan makruhnya. Orang yang mungkin melaksanakan sunnah-sunnahnya masih sedikit, itu juga merupakan taubat kalau menambahkan rajin lagi di dalam meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis Muslimnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan memintalah ampunan kalian kepada Allah. Fa inni, kata Rasulullah, fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Sesungguhnya di dalam hadis yang lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW membaca istighfar sebanyak 100 kali. Makanya kalau panjenengan tidak bisa membaca 100 kali di dalam sehari, setidaknya jangan tinggalkan 70 kali. Walaupun sebenarnya ada fadilah di dalam membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nur, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu. Kalau kita mengutip dari ayat ini, selain Allah Subhanahu wa taala semakin dekat dengan panjenengan, Allah berikan rezeki kepada panjenengan melalui istighfarnya. Allah berikan hujan lebat, tapi tidak akan membuat panjenengan kena musibah dengan lebatnya hujan. Maka mari kita perbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar." Barang siapa yang senantiasa membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Min kulli dhiqin makhraja. Orang yang senantiasa istiqamah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar di setiap kesulitannya. Wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kebahagiaan di setiap kesedihan-kesedihan kita. Mungkin hari ini yang datang di majelis ini secara zahir, secara batin
kita tidak baik-baik saja, tapi dengan fadilah. Ini adalah sabda dari Nabi Muhammad SAW. Daripada fadilah kita membaca istighfar ala Allah Subhanahu wa taala, kesedihan kita diganti dengan kebahagiaan. Yang paling luar biasanya lagi adalah Allah berikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka oleh kita. Mungkin ketika kita menghitung rezeki yang Allah berikan kepada kita, mungkin lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Ketika dimatematikkan hampir tidak masuk akal terkadang. Dari apa yang panjenengan keluarkan dengan apa yang panjenengan dapatkan. Terkadang jenengan sudah tahu gaji berapa, tapi ketika pengeluarannya kok lebih banyak tapi cukup. Berarti itu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki di luar yang tidak panjenengan sangka-sangka. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada nasihat yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan beliau, la saghirata ma'al istighraq, tidak ada dosa kecil, janganlah, tidak ada dosa kecil kalau selalu dilakukan terus menerus. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kecuali tidak ada dosa besar ketika disertai dengan istighfar. Artinya sebanyak apapun dosa besar kita, kalau selalu dibarengi dengan istighfar, maka itu kata Allah, kata Rasulullah SAW, akan hilang sedikit demi sedikit. Dengan cara apa? Istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ay taubati, yaitu disertai dengan taubat, bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya taubat. Dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau disertai dengan syarat-syaratnya taubat. Tidak hanya sekedar mengucapkan taubat saja, kita bisa temukan tentang syarat taubat itu di dalam kitab Kasyifatus Sajjad. Kita bisa temukan syarat taubat itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bertaubat yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kita juga bisa temukan syarat taubat itu di dalam kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam Nawawi, di Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip tentang syarat taubat tersebut. Apa saja syarat taubat itu? Yang pertama adalah an-nadamu 'alal ma'siyah, menyesali dosa yang telah dilakukan. Ini adalah syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nadamu 'alal ma'siyah, menyesali dosa yang telah kita lakukan. Baik, kita lanjut. Iklan sedikit. Jadi yang pertama adalah syarat taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu an-nadamu 'alal ma'siyah, menyesali dosa yang telah dilakukan. Kalau kita melakukan dosa tapi belum menyesali terhadap apa yang kita lakukan atas dosa tersebut, walaupun jenengan berulang kali mengatakan saya bertaubat, saya taubat, saya taubat, itu hanya sekilas lisan panjenengan, tapi sejatinya ada Allah Subhanahu wa taala itu tidak diterima. Kenapa? Karena tidak ada penyesalan di dalam taubat panjenengan.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, an-nadamu taubatun. Di dalam Ibnu Majah beliau mengatakan, mengutip daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu sebenarnya adalah taubat. Jadi kalau panjenengan sudah menyesal atas apa kesalahan yang panjenengan lakukan, karena tadi kita kata Allah, kita ini tidak lepas dari kesalahan siang dan malam. Kita taubatkan. Mungkin masih muda kita, kesalahan itu tidak lepas dari perjalanan hidup kita. Pernah berada di titik yang sangat gelap sekali. Allah Maha Tahu, Maha Pengampun. Jangan pernah putus asa. Pintu taubat Allah, pintu pengampunannya Allah, pintu rahmatnya Allah lebih besar daripada murkanya Allah kepada kita. Yang kedua, agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, al-iqla' 'anil dzambi. Meninggalkan dosa yang telah kita lakukan. Meninggalkan dosa dengan sesegera mungkin dan tidak mengulanginya lagi, merupakan tanda keseriusan kita bahwa kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekarang taubat, besok melakukan lagi, taubat lagi, besok lagi, taubat lagi, dan besok lagi, itu belum melakukan taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa ayyukaffiru ankum as-sayyi'at. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan taubat yang nasuha, taubat yang murni. Di antara taubat yang murni ini yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah kita bacakan. Setidaknya 2 syarat telah kita bacakan. Yang pertama adalah menyesali atas dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kita meninggalkan dosa yang kita lakukan dan tidak mengulanginya lagi. Meninggalkan dosa dengan sesegera mungkin. Yang ketiga, al-azmu ala adamil 'audi ilaihi abadan, dan bertekad kita untuk tidak mengulanginya kembali di masa depan terhadap dosa yang telah kita lakukan. Tapi kalau masih ada keinginan di dalam hati kita untuk kembali melaksanakan dosa itu, maka dosa yang kita lakukan masih belum sesuai dengan harapan syariat Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah, 3 syarat ini merupakan syarat dosa yang kita lakukan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa itu berkaitan dengan hak adami, dengan hak manusia, ada tambahan syarat lagi, yaitu raddud dhalimi ila ahliha. Mengembalikan taubat, mengembalikan hak orang lain. Artinya mengembalikan sesuatu yang telah kita zalimi kepada pemiliknya. Kalau kita telah pernah mencuri, kalau masih ada orangnya, kita kembalikan. Karena kalau belum dikembalikan, taubat jenengan masih ada sangkut pautnya dengan manusia, belum diterima oleh Allah. Kalau bukan harta, seumpamanya berkaitan dengan perbuatan tidak menyenangkan, setidaknya panjenengan meminta maaf kepada orang yang berkaitan tersebut. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Kalian semua bertaubat kepada Allah. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian itu menjadi orang yang beruntung. Kita pasti orang yang duduk di majelis ini, semoga diniatkan di dalam hatinya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan hanya keinginan kita tiada lain ingin beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehadiran beruntung di hadapan manusia,
itu tidak ada gunanya, karena kita semua sejatinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'in taubah, maka sesungguhnya taubat itu tamhu athar khati'ati, akan menghapus bekas-bekas kesalahan. Wa in kanat kabiratan, kata Nawawi, walaupun dosa itu adalah dosa besar, kesalahan itu kesalahan besar, kalau sudah ditaubatkan ada potensi dihapus bekas-bekasnya ada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ahli taubat. Amin ya rabbal alamin.